Wedhus gembel. Konon katanya di hari-hari tertentu itu ketemunya antara Sri Sultan dengan Roro Kidul. Lantai dan kamarnya itu dirahasiakan. Cuman biasanya satu lantai itu tidak boleh ada tamu. Kanan kiri mayat. Tinggal naik pickup aja mayat itu memang dilempar. Abis dari Pekanbaru kok kuliah di Jogja. Abis dari Jogja terus udah selesai wisuda, pulang lagi ke Tanjung Uban, terus kuliah lagi S2 di Yogyakarta. Artinya kan engkau ini sudah sangat lama di Yogyakarta, udah tau lah seluk-beluknya ya kan. Di Jogja ini kan masih ada kesultanan nih. Kira-kira kalau di sana tuh masih ada nggak, kayak abang pernah nggak kayak pergi acara-acara sultan, atau masih ada kayak kegiatan-kegiatan sultan gitu? Soalnya kan aku nih nggak pernah hidup yang ada kesultanan dan ada kerajaan gitu. Jadi aku tak tahu nih. Jadi aku penasaran kali nih bang. Oh, maksudnya itu kayak ritual-ritual adat gitu. Betul. Ya. Ritual adat. Masih kental, masih kental. Jadi kalau yang aku pernah ikut lah ya, itu kayak malam satu suro. Di malam satu suro itu nanti ada tradisi-tradisi tuh, nyuci, memandikan pusaka. Nah, memandikan pusaka-pusaka itu biasanya memang di dalam keratonnya tuh. Nah, terus nanti di luar itu ada kayak pesta gunungan gitu. Gunungan itu kayak buah-buahan disusun bentuknya kayak gunung gitu. Nah, nanti ada apa ya? Ritualnya itu ada macam-macam, cuman aku nggak paham kali. Cuman ikut aja di situ menyaksikan. Nah, nanti pada akhirnya itu gunungan itu buah-buah yang ada di situ tuh. Nah, itu untuk masyarakat yang ada di situ. Jadi berebutlah kami ngambilin itu. Itu tuh kayak euforianya tuh yang dapat. Ya ampun, begini ya gitu. Ya ampun, seru ya gitu, rame ya ternyata, antusiasnya masyarakat tuh ternyata masih kenceng. Nah, itu ritual untuk yang satu suronya. Nah, terus nanti masih ada lagi ritual-ritual lainnya tuh kayak larung laut, larung gunung ya. Kalau larung laut itu biasanya untuk ritual nelayan gitu ya, dan di situ untuk persembahan ke Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul itu di Jogja dipercaya sebagai penguasa sisi selatan Jogja, yaitu laut. Nah, di laut selatan itulah Nyi Roro Kidul itu. Jadi larung itu memang sebagai persembahan masyarakat untuk penguasa laut tersebut. Dan di utara ada lagi larung gunung, kalau nggak salah namanya, agak lupa. Nah, kalau di situ persembahan untuk yang penjaga Merapi. Nah, jadi di Merapi ini kalau ingat dulu ada almarhum Mbah Marijan. Mbah Marijan itu sebagai juru kuncinya Merapi. Nah, disitulah persembahan ritual itu dilakukan. Nah, itu tujuannya memang untuk persembahan supaya mereka tuh hidupnya bisa aman gitu, tidak diganggu atau tidak, apa sih bahasanya, dijahatin gitu. Nah, itu rame itu kalau misalnya ke sana. Aku dengar-dengar nih bang, tapi ini cakap antara kita berdua aja lah ya bang ya. Iya, kita tahu, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu budak-budak tuh tahu. Betul. Jadi aku dengar-dengar nih, tapi nih Nyi Roro Kidul nih ada hubungan dengan Sri Sultan. Nah, itu aku tak tahu itu mitos atau tidak ya. Cuman itu dipercayai. Sebagian besar masyarakat Jogja ketika kita ngobrol, diskusi terkait tentang budaya, hubungan antara Sri Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan sama Kanjeng Ratu Roro Kidul itu di hotel-hotel di Jogja itu. Itu ada biasanya mereka menyediakan ruangan, kamarnya itu. Konon katanya di hari-hari tertentu itu adalah tempat beradu ketemunya lah, kita nggak bilang beradu kasihnya ya, cuman ketemunya antara Sri Sultan dengan Roro Kidul. Nah, jadi di hari tersebut biasanya lantainya itu dirahasiakan, lantai dan kamarnya itu dirahasiakan. Cuman biasanya satu lantai itu tidak boleh ada tamu. Nah, yang jelas di salah satu kamarnya itulah yang di setup memang untuk pertemuannya mereka. Berarti Nyi Roro Kidul ini dia eksis, masih ada gitu. Sejauh ini ceritanya masih terus berkembang dan terus masih menganggap ya beliau masih ada. Terakhir kali apa nih perkembangannya bang? Perkembangannya nggak tahu, direstui tak ya sama orang tuanya. Aku dengar lagi nih bang, cakap-cakap Nyi Roro Kidul, kata orang nih kita nih nggak boleh pakai baju hijau di Parangtritis, sebab katanya nanti kita diculik, diambil sama Nyi Roro Kidul. Mitosnya begitu. Nah, aku bingung nih mau menjelaskannya dari segi mitos atau dari segi sains. Yaudah mitos dulu. Dari segi mitos, yang dipercayai seperti itu gitu.
Karena apa? Dia ingin diambil dan dijadikan sebangsa ajudan, gitu. Iya, Sebangsa ajudan. bagian dari mereka. Bagian dari kerajaan Ratu Selatan itu. Nah, disitulah makanya dikhawatirkan karena yang ijo-ijo itu karena kayak seragam kebangsaannya gitu. Nah, itulah yang kenapa secara mitos tidak dianjurkan untuk bermain di pantai Parangtritis itu pakai baju hijau. Tapi penjelasan secara ilmiahnya ada. Karena kan tadi abang cerita nih, aku kuliahnya di geografi, jadi bagian situ belajar juga. Topografi di pantai selatan itu dia bentuknya langsung curam, landai yang langsung mendadak curam. Nah, di curamnya ini itu ada istilahnya itu rip current. Rip current itu dia yang kayak turbulence gitulah. Jadi arus kuat yang sifatnya menarik. Nah, jadi kalau misalkan kita berada di pinggiran tebing itu, walaupun itu masih ada airnya ya, masih di sisi pantai, masih dangkal, kecenderungannya bisa ketarik di situ. Dan itu bisa ketarik. Kenapa? Kalau misalkan ketarik tenggelam di pantai selatan itu lama untuk munculnya. Mitos yang beredar kan dia masuk ke kerajaannya dulu, baru dikeluarkan. Nah, sifat rip current ini dia akan menahan objek yang disedotnya itu berada di dasar. Jadi dia akan gulung-gulung, muter-muter di dasar rip current-nya itu. Muntahkan lagi ke atas. Baru pada saat mungkin surut dan rip current-nya udah tidak begitu kuat lagi, itu baru kembali muncul. Nah, disitulah baru ketahuan mungkin 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, yang dikira oleh secara mitos itu diambil oleh pasukannya Nyi Roro Kidul itu. Ya, jadi engkau ini kan lama nih di Jogja. Engkau pernah nggak merasakan gempa? Sebab kan kalau di Jogja nih identik dengan Gunung Merapi, dengan gempa-gempaan itu identik kali kan? Kebetulan kali C. Pernah. Iya. Jam 6 pagi hari Sabtu atau Minggu ya, Sabtu kalau nggak salah waktu itu. Jelaslah hari libur C. Kita masih enak tidur tuh. Rupanya gempa. Itulah yang bangunkan kita. Alhamdulillahnya kosan aku nggak roboh. Dan itu menarik. Jadi yang sering kali menjadi penyebab gempa itu kan karena letusan Gunung Merapi nih. Gunung Merapi itu posisinya ada di sisi utara. Bayangin ya, jadi di atas nih di sisi utara. Sedangkan gempa yang terjadi tahun 2006 itu dari laut, yaitu di sisi selatan. Informasi ketika gempa itu masih simpang siur. Gempanya itu disebabkan oleh apa? Waktu itu sempat ada isu yang muncul itu akibat dari Merapi. Akhirnya penduduk yang ada di utara itu pada turun, rame itu turun itu. Motor, mobil, orang berlari itu turun dari sisi Merapi itu, dari Kaliurang tuh istilahnya. Turun menuju mau ke lebih landai ke selatan arahnya. Sedangkan yang di selatan dapat informasi bahwa gempa itu terjadi di tempat Nyi Roro Kidul. Tempat Nyi Roro Kidul. Akhirnya warga yang ada di selatan itu berbondong-bondong lari ke utara, Ci. Nah, posisinya tempat aku itu ada di tengah-tengah. Itu ketemu ngumpul di situ semua. Ramenya bukan main dan di situ udah macam-macam. Informasi yang dari selatan itu bilang banyune wes tekan Malioboro gitu. Artinya air dari selatan itu udah nyampe kota, udah nyampe wilayah Malioboro karena mereka masih ada traumatis terkait 2004 tsunami Aceh. Nah, jadi mereka langsung khawatir ada tsunami, mereka langsung lari otomatis ke utara, ke arah dataran yang lebih tinggi lagi. Yang di utara turun, wedus gembel, wedus gembel. Wedus gembel itu kalau bahasa vulkanologinya itu dia aliran piroklastik, awan panas. Nah, awan panasnya itu turun. Nah, jadi mereka pada turun ke bawah, yang bawah pada naik ke atas, ketemu. Beradu di tengah, C. Itu 2000 berapa, Bang? 2006 tanggal 27 Mei. Buat korang warga Yogyakarta, betul tak? Di tahun 2006, 27 Mei itu terjadi gempa yang lumayan besar, yang kayak Bang Ferdi alami. Soalnya dia ini macam sutradara cakapnya, macam iya betul. Dan aku nih percaya pula itu kayak terjadi gitu. Jadi kalau misalnya korang yang mengalami hal yang sama di tahun itu, korang boleh komen kat bawah. Betul tak nih cerita Bang Ferdi? Ada cerita yang menarik ketika gempa, C. Apa tuh? Jadi posisi kan di tengah nih, di wilayah kos-kosan sekitaran UGM. Temenku orang Kalimantan. Orang Kalimantan namanya Adit. Adit, jin botol. Mudah-mudahan kau nonton. Dia yang bawel kali. Ayo kita ngungsi. Dia ngajak naik motor dia karena aku masih belum punya motor. Rupanya motor dia tak ada minyak. Jadi kami dengan PD-nya lah ke pom bensin. Listrik mati. Jadi pom bensin tak bisa. Akhirnya kami yang rencana mau ngungsi ke Semarang, rencana mau ngungsinya. Akhirnya kami touring. Nah, touring yang menarik itu ada di daerah kampus sebelah. Kampus wilayah kos-kosan, banyak kos-kosan, kalau nyebutnya kos-kosan LV. Nama daerahnya Seturan.
Itu menarik pemandangan. Pagi-pagi tuh ada yang keluar itu cuman pakai selimut aja, ada yang pakai sarung aja, Astagfirullah. ada yang pakai anduk. Akhirnya kan kami nggak jadi ngungsi nih. Akhirnya malah sama teman-teman ini kayak bikin aktivitas kemanusiaan. Kita mau ngantar sumbangan lah. Apa yang bisa kita sumbangkan, kita sumbang, kita bantu gitu. Karena di daerah selatan banyak sekali yang hancur, apalagi di garis patahan. Nah, itulah yang parah tuh di situ. Kita lewat jalan mayat, Astagfirullahaladzim. kanan kiri mayat. Dan ketika kita ngelihat, mungkin ya saking banyaknya mayat yang ada, itu udah tinggal di pinggir jalan, cuma tinggal naik pickup aja, mayat itu memang dilempar. Mayat udah dilempar aja, mereka udah nggak bisa lagi mau berekspresi kayak mau sedih, mungkin mereka udah lupa caranya sedih karena terlalu banyak dan mungkin diantara yang tergeletak di situ adalah keluarganya. Dan di teman kampus ada 2 orang yang menjadi korban dari gempa Jogja ini. Yang tadi cerita tadi di utara kita masih bisa ketawa-tawa ngelihat, wow ini kok mereka berduaan. Oh, nama patahannya patahan Pleret. Itu rumah hancur semuanya, mayat bergelimpangan di mana-mana. Itu pengalaman yang paling berkesan lah untuk di Jogja ini. Karena gempanya nih besar, berarti kan masuk TV kan Bang. Mama abang di Tanjung Uban nih dengar hal itu kaget nggak dia? Kebetulan di pagi itu listrik mati. Akibat gempa listrik mati. Masih handphone lama, handphone center Nokia lama. Dan itu juga masih sangat sensitif dengan adanya listrik ya. Kalau listrik mati, pemancar pun mati. Yang kami andalkan sebenarnya wartel. Ketika banyak orang yang ingin menggunakan wartel itu, nggak tahu gimana ceritanya, tak berapa lama kemudian wartel itu pun mati juga. Jadi kita nggak bisa ngabarin keluar dan nggak bisa nerima kabar dari luar. Nah, disitulah biasanya anak kos ya, namanya anak kos masih muda, itulah saatnya, Bu, untuk menyelamatkan diri ini supaya anakmu sehat, tambahlah kiriman. Ya Allah. Ada bencana lanjutan lainnya. Apalagi di Jogja, tuh? Gunung api meletus, Merapi meletus. Itu di tahun berapa? Tahun 2010. Jauh setelah itu ya. Iya, tahun 2010 itu salah satu letusan besar. Letusan besar kebetulan waktu itu malam-malam aku lagi latihan band. Tiba-tiba teman dapat telepon. Merapi meletus. Nah, sontak berhenti kami. Ketika keluar, abunya luar biasa aja. Jadi kayak kalau misalkan pasir-pasir pantai itu dilempar ke atas. Nah, kayak gitu. Pasir pantai lempar ke atas. Nah, dia langsung jatuh seperti itu. Abunya itu kan abu-abu sulfat ya, abu-abu belerang. Nah, itu bentuknya pipih tajam. Itu yang biasanya kalau misalkan kelamaan kehirup itu kena ispa. Nah, itu juga menjadi hal yang menarik juga karena rumahku waktu itu di tahun 2010 itu di sekitaran Jalan Kaliurang kilometer 10. Itu sekitar 20 km radius dari puncak Gunung Merapi itu. Jadi berasa ketika kita mau pulang, orang-orang dari utara itu pada turun dan mukanya udah merah, ketutup abu, tanah, gosong, ketutup lumpur, kayak pakai topeng lumpur gitu. Jadi kayak orangnya mau pantomim kah? Cuman ya teruk. Itu yang Mbah Marijan akhirnya meninggal kena awan panas di tahun 2010 itu. Ada korban banyak berarti waktu itu? Itu banyak, kalau jumlah korbannya lupa waktu itu. Tapi lebih banyak yang gempa ya? Masih banyak yang gempa. Yang gempa itu masuk dalam bencana nasional tidak ya? Masuk bencana nasional pada waktu itu. Nah, kalau yang Gunung Merapi ini dia hanya dampak kerusakannya luar biasa. Asap panas yang keluar, awan panas yang keluar itu ke arah barat sampai ke Magelang. Jadi Candi Borobudur yang ada di Magelang itu pun juga ketutup abu vulkanik. Rumah nenekku kan ada di Magelang juga. Itu di genteng itu ada sekitaran 2 sampai 3 mili lah ketebalan dari abu vulkanik itu. Dan bencana yang ketiga adalah meletusnya ada lagi Gunung Kelut. Itu tahun? Gunung Kelut itu tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah ya. 2012 atau 2013 gitu. Nah, kalau Gunung Kelut ini dampaknya tuh hanya dampak dari asap. Asapnya sangat tebal karena ke arah barat juga tiupannya. Gunung Kelut itu kan ada di sebelah timurnya Jogja. Nah, itu asapnya angin ke arah barat. Di situ banyak dampaknya, dampak kerusakan karena asapnya itu. Berarti kan udah menghadapi 3 kali bencana alam. Takut nggak waktu itu? Yang kali ketiga takut nggak? Ya, alhamdulillah
ketika kita di geografi kan belajar ya terkait tentang vulkanologi, kita belajar geomorfologi, kita belajar geologi. Jadi kita punya bekal gitu untuk analisisnya. Jadi oh ini letusan ini dampaknya seperti ini. Ini unsur-unsur yang ada di dalamnya itu unsur-unsur seperti ini. Cara menghindarinya seperti ini. Nah itu ya alhamdulillahnya dengan kita kuliah yang benar, apa yang dipelajari di kuliah itu ternyata berguna. Kan kalau di Yogyakarta kan banyak gunung terus sering meletus kan. Abang punya pengalaman gunung meletus di sana kan. Tapi kalau di Tanjung Pinang ini ada juga gunung, Bang. Gunung Bintan. Menurut Abang gunung di sini ini aktif atau enggak? Ntar Gunung Bintan ya. Gunung Bintan tuh kalau nggak salah tingginya cuma 400 meter ya. 300-400 meter ya. Kategori gunung itu biasanya dia lebih tinggi dan ada dapur magma di situnya. Jadi kalau Gunung Bintan ini setauku dia memang nonaktif. Non-aktif. Jadi gunung api itu walaupun ada yang aktif, ada yang nonaktif dan dia biasanya berpasang-pasangan. Kalau di Jawa biasanya berpasang-pasangan. Contoh, Gunung Merapi tadi itu berpasangan dengan Gunung Merbabu. Bersebelahan. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di dunia. Sedangkan Gunung Merbabu itu sudah tidak aktif lagi atau sedang tidur gitu. Seolah-olah kayak semua aktivitas magmanya itu untuk keluarnya melalui saluran di Merapi. Nah, kalau menggunakan pendekatan itu kita lihat di Gunung Bintan. Gunung Bintan ini tidak ada pasangannya. Ini sepertinya bukan gunung yang terbentuk dari aktivitas magma. Berarti ini adalah Sepertinya kalau dilihat saya masih belum pernah juga, aku belum pernah melakukan penelitian di situ ya, cuman baca literasi. Ini gunung yang terjadi akibat dari mungkin patahan atau lipatan. bukit lah. Iya. Mungkin. Bukit.